Ini baru mantap, yes, alhamdulillah. Dibocorkan media nasional ini. Info A1 kah? Persib Bandung dikabarkan datangkan striker gacor dari Liga Vietnamnya berinisial LR. Wah, siapakah sosok tersebut? Temukan jawabannya di sini. Haha, Ormas Hopi Auto makin iri dengki melihat ini. Berguinho resmi dilepas Borneo FC, sinyal gabung Persib makin kuat. Doi sudah berada di kota Bandung kah sekarang? Simak ulasannya sampai selesai. Ini baru pelatih yang tidak banyak cincong tapi aksi hebat di lapangan. Bojan Hodak pastikan satu hal ini usai banyak sekali pemain yang keluar dari Persib musim ini. Wah, apa yang dia sampaikan? Simak fakta mengejutkannya di sini. Gak ada angin, gak ada hujan. Manajemen Persib buat keputusan mengejutkan lagi tepat tadi malam. Sampai buat bobotoh Persib menyerbu akun Instagram resmi Maung Bandung. Wah, ada apa ya kira-kira? Simak ulasannya. Jelas ini info valid resmi A1, tinggal tunggu pengumuman di Videotron. Media internasional Irak umumkan pemain baru Persib Bandung. Wah, wah, wah. Siapakah sosok berkelas ini? Yuk simak video ini sampai beres. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ini baru mantap, yes, alhamdulillah. Dibocorkan media nasional ini. Info A1 kah? Persib Bandung dikabarkan datangkan striker gacor dari Liga Vietnamnya berinisial LR. Wah, siapakah sosok tersebut? Temukan jawabannya di sini. Persib Bandung terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2025. Setelah melepas sejumlah pilar penting, kini klub berjuluk Pangeran Biru dikabarkan mengincar striker tajam asal Brasil, Lucas Ribamar, yang saat ini tengah bersinar di Liga Vietnam bersama Tan Ho FC. Kabar ini pertama kali mencuat melalui akun Instagram @transfernews_ft1 yang kerap menjadi rujukan update transfer Liga 1. Persib Bandung tertarik untuk mendatangkan striker asing asal Brasil, yakni Lucas Ribamar dalam kurung 28 untuk Liga 1 musim 2025/26. Tulis akun tersebut membakar antusiasme para bobotoh. Nama Lucas Ribamar memang bukan sembarangan. Menurut data dari Transfermarkt, pemain berusia 28 tahun ini tampil impresif di Liga Vietnam musim 2024 hingga 2025 bersama Tan Hoa FC. Ia mencetak 11 gol dan 7 assist dari hanya 19 penampilan, catatan yang membuktikan bahwa ia bukan hanya predator di depan gawang, tapi juga mampu berperan sebagai fasilitator untuk rekan-rekan setim. Ketajaman dan kontribusinya membuatnya dijuluki mesin gol di kompetisi papan atas Vietnam. Bagi Persib Bandung, mengamankan tanda tangan Ribamar akan menjadi langkah besar. Ribamar dianggap sebagai sosok yang ideal untuk mengisi lubang yang ditinggalkan striker Brasil tersebut. Karakternya sebagai penyerang modern, tajam, cepat, dan juga kreatif sesuai dengan kebutuhan taktik pelatih untuk musim depan. Sebelum merumput di Asia Tenggara, Ribamar telah mencicipi kerasnya kompetisi Brasil bersama klub-klub ternama seperti Botafogo dan Vasco da Gama yang menambah nilai plus dalam CV-nya. Pengalaman bermain di liga kompetitif jelas membuatnya lebih matang dalam membaca permainan dan lebih siap menghadapi atmosfer Liga 1 yang dikenal penuh tekanan. Jika rumor Ribamar bergabung dengan Persib benar menjadi kenyataan, ini bisa menjadi angin segar untuk para bobotoh. Sebab tidak hanya mendapatkan striker berkelas, tapi juga pemain yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Bagaimana menurut kamu, apakah Lucas Ribamar layak?
Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Haha, Ormas Shopee Auto makin iri dengki melihat ini. Berguinho resmi dilepas Borneo FC, sinyal gabung Persib makin kuat. Doi sudah berada di kota Bandung kah sekarang? Simak ulasannya sampai selesai. Gelandang serang asal Brasil Berguinho resmi dilepas oleh Borneo FC Samarinda, sebagaimana diumumkan klub melalui akun Instagram resmi mereka pada Jumat 13 Juni 2025. Pengumuman ini sekaligus menandai berakhirnya kebersamaan sang pemain dengan pesut etam dan memperkuat rumor bahwa Berguinho akan segera merapat ke Persib Bandung. Terima kasih buat pemain yang telah berjuang untuk kebanggaan Kalimantan ini, tulis Borneo FC dalam unggahannya. Segala torehan yang kalian buat tak akan kami lupakan. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan sukses di perjalanan karir berikutnya. Menyala, lanjut pernyataan klub yang mengisyaratkan salam perpisahan penuh respek. Sepanjang musim lalu Berguinho tampil cukup impresif bersama Borneo FC, terutama di paruh pertama kompetisi. Ia dikenal sebagai sosok gelandang serang yang kreatif dan beberapa kali mencetak gol penting yang membantu tim meraih poin krusial. Permainan Berguinho yang lincah, berani menembus pertahanan lawan, serta punya visi bagus di lapangan, membuatnya jadi incaran beberapa klub besar, termasuk Persib Bandung. Rumor kepindahan Berguinho ke Persib memang sudah beredar sejak akhir musim. Terutama setelah Persib memilih melakukan regenerasi skuad dengan melepas seluruh pemain asingnya. Termasuk nama-nama besar seperti David da Silva dan Ciro Alves. Masuknya Berguinho diyakini menjadi bagian dari strategi peremajaan tim sekaligus mempertahankan kualitas di lini tengah. Jika benar Berguinho segera berseragam biru Persib Bandung, maka Maung Bandung tidak hanya mendapatkan pemain dengan pengalaman di Liga 1, tetapi juga sosok yang sudah teruji dalam tekanan kompetisi nasional. Kehadirannya bisa menjadi solusi untuk mengisi kekosongan kreator serangan setelah banyaknya pemain kunci yang hengkang. Bagaimana menurut kamu, apakah Berguinho cocok untuk jadi motor lini tengah Persib musim depan? Yuk, tulis komentarmu dan diskusi bareng bobotoh lainnya. Ini baru pelatih yang tidak banyak cincong tapi aksi hebat di lapangan. Bojan Hodak pastikan satu hal ini usai banyak sekali pemain yang keluar dari Persib musim ini. Wah, apa yang dia sampaikan? Simak fakta mengejutkannya di sini. Persib Bandung tengah mengalami perombakan besar-besaran jelang bergulirnya Liga 1 musim 2025/26. Setelah resmi ditinggal Rachmat Irianto, satu persatu pilar musim lalu turut angkat kaki dari skuad Maung Bandung. Meski hampir separuh kekuatan utama musim lalu telah pergi, pelatih Persib Bojan Hodak tetap tenang dan menunjukkan keyakinan tinggi terhadap proses regenerasi yang sedang dilakukan. Kami sudah mempersiapkan pengganti. Jadi, saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, tegas Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menyebut bahwa manajemen bersama tim pelatih telah menyusun daftar pemain bidikan dengan kualitas teknis mumpuni. Bahkan disebut selevel Sadil Ramdhani, yang menjadi rekrutan anyar pertama Persib musim ini. Kehadiran Sadil diyakini hanya menjadi awal dari gebrakan transfer Maung Bandung. Dalam waktu dekat, sejumlah nama baru diprediksi akan segera diumumkan sebagai bagian dari revolusi skuad. Beberapa pemain yang santer dirumorkan bakal menyusul ke Bandung antara lain Alfandra Dewangga, bek serba bisa yang tampil konsisten di PSIS Semarang, serta Hamra Hanusa, yang juga disebut masuk radar karena potensi dan pengalamannya. Dengan eksodus besar-besaran yang terjadi, Persib tampaknya tidak hanya sekadar menambal kekosongan, melainkan benar-benar membentuk wajah baru skuad musim 2025/26. Bojan Hodak dan manajemen klub terlihat serius merancang tim yang kompetitif agar tetap mampu bersaing di papan atas Liga 1. Menurut kamu, siapa pemain yang paling cocok untuk memperkuat Persib di musim baru nanti?
Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusi Bobotoh. Gak ada angin, gak ada hujan. Manajemen Persib buat keputusan mengejutkan lagi tepat tadi malam. Sampai buat Bobotoh Persib menyerbu akun Instagram resmi Maung Bandung. Wah, ada apa ya kira-kira? Simak ulasannya. Sebuah babak penuh kenangan resmi ditutup. David da Silva, sang predator tajam di kotak penalti, telah menyelesaikan perjalanannya bersama Persib Bandung. Kebersamaan yang dimulai sejak putaran kedua Liga 1 musim 2021 hingga 2022 itu kini berakhir di musim 2024 hingga 2025 setelah 3,5 musim yang tak akan pernah dilupakan. Musim-musim yang penuh warna, penuh gol, dan penuh emosi. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kontribusi sang striker asal Brasil ini. 2 gelar juara Liga 1 yang diraih secara back-to-back di musim 2023 hingga 2024 dan 2024 hingga 2025 menjadi bukti nyata betapa pentingnya peran David dalam perjalanan kebangkitan Maung Bandung. Untuk semua kerja keras, dedikasi, dan determinasi yang ia tunjukkan di lapangan, Persib memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Hatur nuhun David. Gol dan assist yang nyaris tak pernah berhenti dari kakimu berkontribusi besar terhadap prestasi tinggi Persib, ujar Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Termasuk saat membawa tim ini meraih gelar back-to-back champion tambahnya. Sejak mengenakan seragam biru kebanggaan, David langsung mencuri hati Bobotoh. Ia menjelma menjadi ujung tombak utama Persib, bukan hanya karena insting mencetak golnya yang tajam, tetapi juga karena semangat juangnya yang tak pernah padam. Dalam 103 penampilan, David mencetak 69 gol, menjadikannya top skor sepanjang era Liga Indonesia untuk Persib. Mengungguli legenda-legenda seperti Sutiono Lamso dengan 41 gol dan Christian Gonzalez dengan 40 gol. Musim 2023 hingga 2024 menjadi panggung terbaiknya. Ia mencetak 30 gol, meraih gelar top skor Liga 1, sekaligus menjadi pilar utama kesuksesan Persib mengangkat trofi juara. Meski musim berikutnya sempat diganggu cedera, David tetap tampil tajam. Bahkan di kompetisi AFC Champions League tuh, ia mengemas 3 gol dari 4 laga menjadi top skor Persib bersama Tyrone Del Pino. Sekali lagi, terima kasih David da Silva. Semoga sukses selalu di perjalanan kariermu berikutnya. Jejakmu akan selalu jadi bagian dari sejarah kami, tutup Aditya. Hatur nuhun David. Selamanya bagian dari keluarga besar Persib. Selamanya bagian dari sejarah biru. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita indah ini. Jelas ini info valid resmi A1, tinggal tunggu pengumuman di Videotron. Media internasional Irak umumkan pemain baru Persib Bandung. Wah. Siapakah sosok berkelas ini? Yuk simak video ini sampai beres. Teka-teki mengenai rekrutan baru Persib Bandung mulai terkuak. Setelah melepas seluruh pemain asingnya usai meraih gelar juara Liga 1 musim 2024 hingga 2025, Persib akhirnya mengonfirmasi salah satu pemain asing yang direkrut untuk musim 2025 hingga 2026. Media asal Irak, Irakis.Insinyur mengabarkan bahwa bek tengah internasional timnas Irak, Frans Putros, resmi bergabung dengan Maung Bandung. Kabar ini diumumkan pada Jumat 13 Juni 2025 dengan menyebutkan bahwa Putros menjadi pemain asing pertama yang direkrut Persib untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Frans Putros yang lahir di Aarhus, Denmark, memilih membela timnas Irak dan saat ini berkarier di klub Port FC, Thailand. Pada musim lalu, ia tampil sebanyak 33 kali di semua kompetisi bersama Port FC.
Menariknya, Frans merupakan rekan setim bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, sehingga keduanya telah saling mengenal dengan baik. Kehadiran Frans Putros diharapkan dapat memperkuat pertahanan Persib Bandung yang tengah melakukan regenerasi besar-besaran di skuadnya. Hingga kini Persib baru meresmikan Sadil Ramdhani sebagai pemain anyar dan Frans Putros dipastikan menjadi tambahan berkelas yang siap mengawal Maung Bandung di kompetisi mendatang. Tidak dihiraukan. Protes keras Irak dan UEA ditinggalkan, AFC terkesan tutup telinga dan masa bodoh. Meski kritik dilayangkan secara terbuka, AFC tetap melaju dengan keputusannya. Kemana arah transparansi dalam sepak bola Asia? Reaksi dingin AFC kini jadi sorotan tajam banyak pihak. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tetap bergeming dengan deretan protes dari sesama peserta ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC tetap menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat nomor 59/2025 dari AFC nomor 59/2025. Tuan rumah kualifikasi AFC Asia Playoff Road to 26 dikonfirmasi. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah mengonfirmasi Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai asosiasi anggota tuan rumah untuk kualifikasi Asia AFC mendatang Playoff Road to 26. Tulis AFC. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal digelar pada Oktober 2025. Ronde keempat bakal diikuti 6 negara. Mereka adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, ronde keempat bakal digelar pada 8-14 Oktober 2025. Ronde keempat bakal diikuti 6 negara. Mereka adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut tentu mengabaikan gelombang protes dari sesama peserta ronde keempat. Ada 3 negara Timur Tengah yang sudah mengirim surat protes soal penunjukan tuan rumah. Tentu keputusan AFC ini tidak menyenangkan bagi Irak dan Uni Emirat Arab. Pasalnya, kedua negara tersebut jadi tim terbaik di ronde ketiga. Sesuai regulasi sebelumnya, peserta yang jadi 2 tim terbaik di ronde ketiga bakal jadi tuan rumah ronde keempat. Irak bahkan sudah mengirim surat kedua ke AFC. Negeri 1000 bulan tersebut menuntut AFC tetap menunjuk tempat netral sebagai tuan rumah ronde keempat. Meski begitu, AFC tetap bergeming. Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut tetap pada pendiriannya untuk menunjuk 2 negeri kaya minyak tersebut sebagai tuan rumah. Belum diketahui apa alasan yang logis dari AFC tetap menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Jay Itzes minta maaf. Air mata dan penyesalan usai Indonesia dibantai Jepang 6 gol. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit dari Jepang dengan skor mencolok. Jay Itzes tampil sebagai salah satu pemain bertahan dan langsung buka suara usai laga. Permintaan maafnya menyentuh hati banyak fans. Simak fakta lengkapnya di sini. Kisah haru datang dari Jay Itzes. Kapten Timnas Indonesia itu minta maaf usai kalah setengah lusin gol lawan Jepang. Jay Itzes menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil minor melawan Jepang. Itzes meminta kepada seluruh pencinta sepak bola tanah air untuk tetap percaya dan mendukung penuh skuad Garuda. 1.
Timnas Indonesia babak belur. Timnas Indonesia dibuat tak berdaya melawan Jepang dalam laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Suita, Selasa 10 Juni 2025. Skuad Garuda kalah telak 6 gol tanpa balas dari Samurai Biru julukan Timnas Jepang. Hasil ini tidak berpengaruh apa-apa bagi kedua tim karena Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026, sementara Timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi. Hanya saja cukup disayangkan skuad Garuda tidak bisa menutup laga terakhirnya dengan hasil manis. 2. Minta maaf. Itzes pun menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekalahan telak tersebut. Meski kalah telak, pemain Venezia itu yakin Timnas Indonesia bisa berkembang menjadi tim yang lebih kuat dan meraih pencapaian-pencapaian manis, tak terkecuali Piala Dunia 2026. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, tulis Itzes dalam akun Instagram pribadinya Sabtu (14 Juni 2025). Kita bisa dan harus tampil jauh lebih baik daripada yang kita tunjukkan tadi malam. Kita memiliki tim yang hebat dengan potensi besar, tetapi butuh waktu untuk membangun semuanya. Saya benar-benar percaya bahwa dengan tim ini, kita bisa meraih hal-hal luar biasa, sambungnya. 3. Merasa beruntung jadi bagian Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Itzes mengaku sangat beruntung menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda memiliki supporter yang sangat loyal. Bahkan di laga tandang kemarin, ribuan fans turut memadati Stadion Suita. Sebagai sebuah tim, kami sangat beruntung memiliki para pendukung terbaik di dunia. Tapi kami membutuhkan kesabaran kalian. Mohon terus dukung kami agar kita bisa melanjutkan perjalanan ini bersama menuju kejayaan, terang Itzes. Di babak keempat, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara dalam perebutan 2 tiket langsung Piala Dunia 2026. Tim polesan Patrick Kluivert itu dikepung negara Timur Tengah yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 6 negara tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim dan hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket lolos langsung. Adapun pertandingan babak keempat kualifikasi akan berlangsung pada Oktober 2025.